Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah kajian kita untuk membahas kitab Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, dan insyaallah pagi ini kita akan memasuki kaidah yang kelima di halaman 23. Nah, iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nuwasil qira'atana fi kitab Ashrul Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs. Qala Syekh hafidhallahu ta'ala, al-qa'idatul khamisah, at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Al-qa'idatul khamisah, kaidah yang kelima. Konsep tazkiyatun nafs adalah at-takhliyatu wat-tahliyatu. Mirip, cuma beda apa? Kha sama ha. Tapi walaupun bedanya cuma titik, maknanya jauh berbeda. Takhliyatun artinya adalah mengosongkan. Mengosongkan atau membersihkan. Apa artinya? Mengosongkan atau membersihkan. Adapun at-tahliyah artinya adalah menghiasi. Berarti at-takhliyatu wat-tahliyatu artinya apa? Membersihkan dan menghiasi. Apa yang dibersihkan dan apa yang dihiasi, dengan apa, dari apa dibersihkan dan dengan apa dihiasi. Yang dibersihkan adalah jiwa. Karena judul kita adalah Tazkiyatun Nafs. Kalau yang dibersihkan jiwa, berarti yang dihiasi juga jiwa. Dan inilah keindahan yang sempurna. Antum ketika enggak mandi seminggu, bau enggak? Bau enggak? Bau. Tapi banyak orang menyamarkan baunya dengan minyak wangi. Berarti dia itu sudah berhias sebelum membersihkan. Sempurna? Tidak. Kalau pengen sempurna bagaimana? Mandi dulu, bersihkan dulu, baru berhias pakai minyak wangi. Loh, tapi kan tetap bau wangi, Ustaz. Itu kan tipuan. Itu kan tipuan. Kalau ternyata ada orang semakin dekat, maka akan ketahuan kedoknya. Ternyata cuma pakai minyak wangi. Nah, jiwa ini supaya suci, supaya sempurna, sebelum dihiasi ini perlu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari kesyirikan. Setelah dibersihkan dari kesyirikan, maka jiwa ini dihiasi dengan apa? Kebalikannya syirik apa? Tauhid. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari kekufuran. Lalu dihiasi dengan keimanan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari maksiat. Lalu dihiasi dengan ketaatan kepada Allah. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari bid'ah.
lalu dihiasi dengan sunnah. Itulah maksud dari tahliyatun wa tahliyah. Coba diulangi, dibersihkan dari apa tadi? Kesyirikan, dihiasi dengan tauhid. Dibersihkan dari kekufuran, dihiasi dengan keimanan. Dibersihkan dari kemaksiatan, lalu dihiasi dengan ketaatan. Dibersihkan dari bid'ah, lalu dihiasi dengan sunnah. Itulah konsep tazkiyatun nafs dalam agama kita. Gak cukup kita hanya berhias. Ya. Tapi kita harus bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Supaya kesucian yang ada di dalam jiwa kita ini sempurna. Nah. Inna haqiqat tazkiyati takhliyatun nafsi awalan bitatathhiriha 'anil radha'il wal ma'asi wal dhunub thumma tahliyatuha ba'da dhalika bi fi'li at-ta'ati wal qurbat kama qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim faqawluhu ta'ala tutahhiruhum fihi isyaratun ila maqami at-takhliyati 'an as-sayyi'ati بتطهيرهم من الذنوب وقوله تعالى وتزكيهم فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات وتقديم التطهير على التزكية من باب تقديم التخلية على التحلية. Apa dalil konsep ini? Tahliyatun sama apa tadi? Tahliyatun, membersihkan kemudian menghiasi. Antara inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang sedekah atau tentang zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan. Pungutlah zakat dari harta orang-orang yang kaya. Untuk apa fungsinya? Orang kaya itu diambil zakatnya, tutahhiruhum. Satu tujuannya untuk mensucikan mereka. Ini namanya tahliyah. Mensucikan mereka. Jadi zakat diambil dari orang-orang kaya. Dikeluarkan dari harta orang-orang kaya. Dengan maksud supaya mereka itu bersih. Dari apa? Dari dosa. Dari pelit, ya, dari sifat-sifat yang jelek, dari kekikiran, dari harta-harta yang haram. Ini misi yang pertama. Yang kedua, wa tuzakkihim biha. Untuk menumbuhkan. Kan kemarin kan zakat artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Untuk menumbuhkan mereka. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan ketaatan mereka kepada Allah. Menumbuhkan ibadah mereka kepada Allah. Inilah misinya kenapa ada zakat. Sehingga klop dengan konsep tazkiyatun nafs yang tadi sudah kita sampaikan. Bersihkan, kemudian hiasi. Bersihkan jiwa dari apa? Dosa-dosa dan maksiat. Kemudian hiasi jiwa ini dengan ibadah dan amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak cukup seorang itu di dalam tazkiyatun nafs sekedar salat, enggak cukup. Maka konsep STMC tidak bisa diterima. Kalau yang dimaksud adalah salat terus, maksiat jalan. Itu enggak bisa diterima. Kecuali kalau STMJ yang dimaksud yang lainnya itu mungkin bisa diterima. Tapi kalau STMJ yang dimaksud salat terus, maksiat jalan, itu enggak bisa diterima. Karena dia cuma menghiasi, kemudian ngotori.
Itu kan sudah pakai baju bagus, terus dikotori lagi. Baju bagus, kotori lagi. Baju bagus, kotori lagi. Itu nggak bisa diterima dalam agama kita. Yang ada adalah bersihkan. Pakai baju yang bagus, kotor. Bersihkan lagi, pakai baju yang bagus, kotor. Begitu. Bisa nggak berjalan bersamaan? Ya membersihkan, ya menghiasi. Bisa? Bisa. Ya. Begitu kita melakukan ketaatan, segera kita bersyukur kepada Allah. Begitu kita melakukan dosa, segera kita beristighfar kepada Allah. Kita bersihkan dosa-dosa kita dengan istighfar, dengan taubat. Nah. فلا بد لمن أراد تزكية نفسه أن يقلع أولا عن الذنوب والآثام التي تفسد القلب وتحجب عنه نور الهداية والإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم يجاهد نفسه على الاستكثار من الصالحات التي تزكو بها نفسه كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Pernah sariawan? Makanan enak rasanya apa? Makanan enak rasanya nggak enak karena hambar. Itulah efeknya kalau kita sakit. Kenapa kita tidak menikmati sholat yang kita kerjakan? Kenapa kita tidak menikmati bacaan Al-Quran yang kita baca? Salah satunya adalah karena hati kita ini sedang sakit. Orang tidak menikmati ibadah yang dia lakukan karena ada sebuah penghalang yang menghalangi hatinya untuk bisa menikmati ibadah-ibadah yang seharusnya terasa nikmat. Sate, enak nggak? Enak. Apa yang menyebabkan sate yang enak jadi nggak enak? Karena lidah kita bermasalah. Ketika kita sakit, makanan seenak apapun rasanya pahit. Maka bagaimana supaya kita bisa menikmati makanan yang aslinya enak tadi? Kita harus melakukan tahliyah. Kita harus bersihkan diri kita. Kalau dalam kasus sate itu berarti kita harus segera apa? Berobat. Supaya lidah kita ini kembali seperti semula. Sehingga kita bisa menikmati sate itu. Maka kalau kita merasa ibadah-ibadah yang kita lakukan hambar, sholat yang kita kerjakan tidak terasa nikmat, bacaan Al-Quran yang kita baca tidak terasa nikmat, maka coba di cross check. Jangan-jangan hati kita ini telah tertutup dengan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Makanya Nabi SAW menjelaskan efek dari perbuatan dosa dalam sabda beliau yang tadi kita dengarkan. Seorang hamba ketika melakukan dosa maka akan ditorehkan bintik hitam di dalam hatinya. Kalau dia segera bertaubat, maka bintik hitam itu akan hilang. Akan dihapus. Tapi kalau dia tidak segera bertaubat, malah justru menambah dengan dosa yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak, sampai hati yang awalnya putih bersih, bisa berubah menjadi hitam kelam. Ketutup dengan dosa-dosa. Saat itulah ibadah tidak terasa nikmat. Bagaimana untuk mengembalikan perasaan nikmat dalam beribadah tadi? Caranya adalah dengan kita bersihkan noda-noda dosa tadi dengan beribadah dengan bertaubat kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah.
Cukup? Tidak. Setelah itu kita tahliyah tadi. Kemudian setelah itu kita apa? Tahliyah. Setelah kita bersihkan, kita hiasi. Kita hiasi dengan apa? Walladzina jahadu fina. Dengan berijtihad. Dengan bersemangat. Tidak putus beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Saat itulah ketika lahan sudah siap untuk ditanam. Karena sudah kita bersihkan dari hama. Sudah kita bersihkan dari ilalang. Sudah kita bersihkan dari rumput-rumput liar. Saat itulah lahan sudah siap untuk kita tanami. Dan kalau lahan sudah siap untuk kita tanami, maka tanaman yang ditanam di lahan tersebut akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan panen yang besar. Tapi kalau misalnya kita belum bersihkan lahan tersebut dari ilalang, dari rumput-rumput liar, langsung kita tanam, maka hasilnya tidak akan maksimal. Seperti yang tadi kita katakan, orang beribadah tanpa membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat, maka ibadah itu akan terasa hambar. Efek yang diharapkan dari ibadah berupa ketenangan, ketenteraman, itu tidak kita rasakan. Kenapa? Karena terhalang oleh ilalang. Karena terhalang oleh rumput-rumput liar yang belum kita bersihkan. Ya. Makanya konsep tazkiyatun nafs di dalam agama kita, apa tadi? Tahliyatun wa tahliyah. Bersihkan, kemudian hiasi. Bersihkan diri dari dosa-dosa, hiasi diri kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا. وقال ابن سعد رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى بل الله يزكي من يشاء أي بالإيمان والعمل الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بصفات الجميلة. Tazkiyatun nafs. Tazkiyah kemarin dari kata apa? Zakat. Zakat artinya tumbuh dan berkembang. Sebenarnya kata-kata zakat, tazkiyah itu lebih cocok kepada tahliyah atau tahliyah. Lebih cocok untuk tahliyah, menghiasi. Mengembangkan dengan cara menghiasi. Tapi bukan berarti tidak masuk ke dalam pembersihan tadi. Karena sudah saya kasih ilustrasi tadi, kalau kita mau nanam padi supaya padinya itu tumbuhnya baik, berkembang, maka sebelum itu kita apakan dulu? Kita siapkan ladangnya. Cara menyiapkan ladang bagaimana? Dengan kita cabuti ilalangnya, rumput-rumput liarnya, hama-hamanya. Itu namanya tahliyah. Maaf, itu namanya tahliyah, membersihkan. Maka membersihkan ladang dengan menanaminya menggunakan bibit yang unggul, itu adalah sebuah keniscayaan di dalam tazkiyatun nafs. Maka di sini Syekh Sa'di menukilkan ayat balillahu yuzakki may yasha. Allah itu akan mensucikan hambanya yang Dia kehendaki. Dengan cara apa? Bil imani wal amalis salih. Allah mensucikan hambanya dengan iman dan amal saleh. Caranya bagaimana? Bitakhalli anil akhlaqir radhilah. Dengan cara membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Membersihkan diri dari kesombongan. Membersihkan diri dari kebakhilan. Membersihkan diri dari kebohongan. Kemudian wattahalli bisifatil jamilah. Kemudian menghiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Kebalikannya sombong apa? Tawadhu. Kebalikannya pelit apa? Dermawan. Kebalikannya bohong, jujur. Begitulah konsepnya.
Bersihkan dari pelit, hiasi dengan kedermawanan. Bersihkan dari kebohongan, hiasi dengan kejujuran. Bersihkan dari kesombongan, hiasi dengan ketawadhuan. Bersihkan dari kebodohan, hiasi dengan ilmu agama yang benar. Itulah konsep tazkiyatun nafs di dalam agama kita. Nah, pindah ke kaidah yang ke-6. Al-qa'idatu as-sadisah, ighlaqul manafidh allati takhruju bil insani 'an at-tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fi ar-radhilah. Tukhriju. Ighlaqul manafidh allati tukhriju bil insani 'an at-tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fi ar-radhilah. Ini judul panjang. Ya, judulnya panjang. Apa intinya? Inti dari kaidah ini adalah menghindari hal-hal yang bisa merusak kesucian jiwa. Apa intinya? Menghindari hal-hal yang bisa merusak kesucian jiwa. Apa bedanya dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya itu sudah terjadi, takhliyah itu sudah kotor. Maka kalau sudah terlanjur kotor, solusinya diapakan? Dibersihkan. Kalau ini, yang ke-6 ini belum terjadi, alias belum berbuat dosa. Kalau belum berbuat dosa, maka antisipasinya adalah menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kaidah yang ke-6, kalau orang pengen suci jiwanya, dia harus menghindari hal-hal yang bisa merusak kesucian jiwanya. Dengan apa? Dengan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Manafidh itu artinya adalah pintu. Pintu-pintu. Jadi kalau ada pintu-pintu yang akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang bisa menodai kesucian jiwa, tutup pintu tersebut. Gak usah deket-deket. Dalam ilmu usul fikih diistilahkan dengan saddu dzara'i'. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan deketi zina. Bukan menggunakan kata-kata jangan berzina, tapi jangan deketi zina. Alias hindari sejauh mungkin perbuatan zina. Doa iftitah, salah satu doa iftitah atau istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apa artinya? Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosaku seperti engkau membuat jauh jarak dari mana? Ujung dunia timur sampai ujung dunia barat. Itu kan namanya menghindar. Ya. Sudah tahu di tempat itu banyak maksiat. Ngapain? Datang-datang ke situ. Sudah tahu di diskotik itu banyak orang telanjang. Ngapain datang ke situ? Anda cuma mau numpang pipis. Masya Allah. Apa nggak ada SPBU? Maaf, apa nggak ada musola yang dekat situ? Ngapain numpang pipis? Mampirnya kemana? Diskotik. Maka hindari itu. Ini kaidah yang ke-6. Dalilnya apa? 6. Iqra. Fayahtaju al-'abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafidh allati tudannisu nafsahu wa tudassiha. Wa qad dhuriba lana fi sunnah mathalun yubayyinu khuturata wulujil 'abdi fima yuwaddi'u 'alayhi dinah. Fa fil hadits qala sallallahu fima yudayyi'u.
صلى الله عليك فيما يضيع عليه دينه. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه والصراط الإسلام وصوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق الصراط وعد الله في قلب كل مسلم. Ini perumpamaan yang dibikin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa banyaknya ujian yang akan kita hadapi ketika kita ingin menuju dan meniti perjalanan kita menghadap kepada Allah. Nabi SAW umpamakan perjalanan kita seperti orang yang berjalan di sebuah jalan, as-sirat. Di jalan itu ada pagar-pagar kanan kirinya. Ada pagar-pagar kanan kirinya. Selain ada pagar-pagar, di kanan kiri juga ada pintu-pintu. Pagar, pertama jalan di tengah, kanan kiri ada apa? Pagar-pagar, terus ada apanya? Ada pintu-pintunya. Lalu di ujung jalan, di mana? Di ujung jalan ala ra'si as-sirati, di ujung jalan itu ada orang yang mengingatkan kita. Ada orang yang mengingatkan kita supaya kita ikuti jalan ini. Dan di atas ya, ada orang juga yang memberikan peringatan kepada kita supaya jangan membuka pintu-pintu yang ada di kanan kiri. Ini perumpamaan. Dan perumpamaan biasanya dibikin oleh Allah untuk memudahkan kita memahami sesuatu yang abstrak. Supaya kita bisa pahami sesuatu yang abstrak, Allah kasih perumpamaan dengan sesuatu yang bisa kita raba. Jalan, pagar, pintu, itu kan sesuatu yang bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Perumpamaan untuk apa? Kata Rasulullah SAW bahwa jalan yang dimaksud al-Islam. Jalan yang harus kita titi adalah agama Islam. Sedangkan pagar-pagar yang ada di kanan kiri itu adalah syariatnya. Aturan-aturan agama. Aturan-aturan agama itu dibikin supaya kita bisa tetap lurus di atas apa? Jalan. Makanya kan perhatikan, jalan-jalan yang dikasih pagar kanan kirinya, fungsinya adalah supaya ketika kita akan belok, kita langsung tersadar, oh ini nggak bisa, nggak boleh. Ini harus lurus terus. Jadi aturan agama dibikin untuk mengatur jalan kita supaya tetap terarah. Bukan untuk mengekang kita sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain, bukan. Sebagian orang menganggap aturan agama itu membuat kita menjadi sulit. Katanya apa-apa haram. Apa-apa haram. Ya sebenarnya dia nggak jujur itu apa-apa haram. Kebalik seharusnya apa-apa halal. Ya, lebih banyak mana? Yang halal apa yang haram? Yang halal. Ketika kita katakan sate jamu misalnya. Tahu sate jamu?
Enggak tahu? Sate guguk, sate anjing. Enggak boleh, itu haram. Apa-apa haram, apa-apa haram. Loh, sing haram kan cuma itu tok. Masih banyak yang halal. Ada sate kelinci, ada sate ayam, ada sate kambing, ada sate sapi, ada sate kuda, ada sate keong, ada sate jamur. Banyak banget sate. Kita ulangi. Jalan tadi apa? Agama Islam. Pagar syariat, aturan agama. Pintu itu adalah maksiat. Pintu tadi adalah maksiat. Makanya orang yang ada di atas jalan tadi mengatakan waihak la taftahu. Awas, jangan kamu buka pintu itu. Fa innaka in taftahu taliju. Kalau kamu sudah buka pintu itu, kamu bakalan masuk ke pintu tersebut. Perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, memberikan peringatan kepada kita untuk tidak buka pintu. Ungkapannya bukan jangan masuk, tapi jangan buka. Karena membuka pintu itu sarana untuk masuk. Jangankan masuk, buka saja jangan. Itulah yang namanya saddud dzara'i'. Menghindari. Bukan jangan janjian ketemuan sama cewek yang tidak halal, bukan. Tapi jangan ambil nomor dia. Dari awal itu sudah. Ya. Ngambil nomor dari cewek yang yang bukan apa-apanya, kecuali kalau cewek itu ibu antum. Ya. Minta nomor, minta PIN BB dari cewek yang bukan apa-apanya kita, itu sama saja membuka pintu. Kalau sudah buka pintu, maka kelanjutannya biasanya akan masuk. Dan kalau sudah masuk, keluarnya sulit. Mendingan dari awal enggak buka. Bukan enggak masuk. Enggak buka. Dari awal enggak buka. Ya. Maka menundukkan pandangan mata itu adalah pertama kali yang dianjurkan untuk menghindari zina. Karena menundukkan pandangan mata lebih mudah daripada menahan syahwat ketika sudah ketemu dan siap untuk berzina. Biasanya kan mata, janjian, ketemuan, kemudian ngobrol, kemudian zina. Menghindari dari awal itu lebih gampang daripada menahan ketika sudah akan berzina. Tidak membuka pintu lebih mudah daripada pintu sudah terbuka pengen masuk. Apalagi sudah masuk untuk keluar. Tidak usah main game sama sekali. Itu lebih gampang daripada sudah terlanjur ketagihan main game untuk melepaskan dari ketagihan tersebut, ketertagihan itu. Makanya Nabi SAW katakan, la taftahu. Jangan buka pintu itu. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang mengingatkan kita jangan buka pintu itu? Wadda'i min fawqis sirati wa'idullah fi qalbi kulli muslim.
Yang dimaksud dengan orang yang memberi peringatan kepada kita jangan buka pintu adalah hati kecil. Peringatan dari Allah yang ada di dalam hati kita. Makanya sering kita rasakan. Saat nafsu mendorong kita untuk berbuat maksiat, sering kita rasakan ada penolakan di dalam hati kecil kita. Pulang dari masjid, ada sandal apa? Bagus. Wah, lumayan bisa buat Idul Fitri. Sandal sudah lama. Tapi tetap ada penolakan dari hati kecil kita. Jangan, itu enggak halal. Nanti kalau ketahuan gimana? Ya. Itu sudah Allah kasih kita modal. Cuman sering bisikan hati kecil yang bersih tadi kita apakan? Kita tolak, kita abaikan. Jangan buka pintu, malah kita buka, bahkan kita masuk. Ya. Nah, qala الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في سطور الصراط يمنة ويسرة ودخل إليها سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ودخل إليها. Antum mungkin sebagian dari antum pernah dengar salah satu kisah kejadian hari kiamat. Yaitu ketika kita nanti diharuskan oleh Allah untuk meniti yang namanya apa? Sirat. Yang disebutkan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, ya. Sangat licin. Bukan hanya itu saja kesulitannya. Kesulitan yang lainnya, kanan kirinya ada besi-besi pengait yang siap untuk menyambar-nyambar orang-orang yang Allah takdirkan tidak sampai ke surga. Karena itu kan jembatan yang Allah bentangkan di atas apa? Neraka. Jadi neraka ada di bawah, jalan itu dibentangkan di atasnya untuk menuju ke mana? Untuk menuju ke surga. Sudah jalannya sempit, bahkan lebih sempit daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih licin daripada jalan yang licin. Sudah seperti itu, kanan kirinya ada besi pengait. Untuk menyambar-nyambar orang-orang yang memang tidak berhak untuk sampai ke surga. Imam Ibn Rajab mengatakan bahwa orang-orang yang akan tersambar sehingga tidak sampai ke surga adalah orang-orang yang ketika di dunianya sudah dikasih peringatan jangan buka pintu, dia buka pintu. Karena pintu maksiat tadi ada di kanan dan kirinya. Sedangkan besi pengait yang ada di hari kiamat juga ada di kanan dan kirinya. Semakin kita sering membuka pintu-pintu maksiat, maka peluang untuk terkena sambaran besi-besi pengait tadi akan semakin besar. Nas'alullah salamu wal afiyah. Maka ini sudah cukup untuk membuat kita berpikir masak-masak ketika digoda untuk membuka pintu tadi. Dari awal hindari, itu lebih gampang. Daripada kalau sudah terlanjur masuk, kita berusaha untuk tinggalkan. Ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab. Dan pintu-pintu tadi itu bisa jadi bentuknya syahwat, bisa jadi bentuknya apa? Syubhat. Syahwat itu identik dengan zina. Syahwat itu identik dengan miras.
syahwat itu identik dengan judi, sedangkan syubhat itu identik dengan bid'ah, dengan syirik, ya. Dan dua-duanya sama-sama pintu-pintu maksiat dan pintu dosa. Nah, wa minhu qaulullahi ta'ala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله قدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Ini yang tadi Ana sampaikan dalilnya, yaitu perintah untuk ghaddul basar. Ayat ini ada dua perintah. Yang pertama adalah yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minin, katakan kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan mata, wa yahfadzu furujahum, dan supaya menjaga kemaluannya. Ada berapa perintah? Dua perintah. Perintah yang pertama menundukkan pandangan mata, yang kedua menjaga kemaluan. Kenapa menundukkan pandangan mata itu ditaruh di nomor 1? Didahulukan, baru kemudian setelah itu perintah untuk menjaga kemaluan. Kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, li'anna an-nadhara bariduz zina. Karena melihat itu adalah merupakan perangkonya zina. Melihat adalah perangkonya zina. Alias itu adalah muqaddimahnya dari zina. Lebih mudah dari awal enggak usah ngirim surat. Daripada sudah ngirim kemudian dibales, aduh enggak bales lagi gimana. Lebih gampang dari awal enggak usah chattingan, enggak usah SMS-an, enggak usah WA-an, enggak usah apa lagi? BB-an dengan lawan jenis dari awal. Itu lebih mudah. Daripada kita sudah terlanjur, dia balas, kita balas lagi, dia balas lagi, kita balas lagi. Kita mau hilangkan, kita mau blok. Itu rasanya apa? Berat. Makanya sering, berapa kali itu ada orang datang. Na'udzubillah min dzalik, ya biasalah rumah tangga. Ya, perselingkuhan. Bukan biasa perselingkuhan. Ya, maksudnya sering terjadi. Ya, bukan biasa. Sering terjadi perselingkuhan. Laki-laki suaminya selingkuh atau istrinya yang selingkuh. Sulit Ustaz, gini. Saya berusaha untuk meninggalkan mantan selingkuhan saya. Sulit. Mudah. Hapus nomornya, kontaknya. Kemudian kamu ganti nomor baru. Kalau dia nemu nomor Anda, ganti lagi. Cuman mau apa enggak? Jadi bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Kalau mau bisa. Where is the will? There is the way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mau apa enggak gitu loh. Kalau mau bisa. Kamu enggak bisa itu karena apa? Karena enggak mau. Ya. Kalau mau bisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari sini Allah memerintahkan kepada kita untuk ghaddul basar, supaya kita terhindar dari zina sejak awal. Dan kalau kita ghaddul basar, menundukkan pandangan mata kita dari wanita yang tidak halal, maka Allah akan gantikan dengan kenikmatan yang lebih nikmat daripada yang ingin kita lihat. Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dia dengan yang lebih baik. Banyak orang yang sudah lama berumah tangga mengatakan rumah tangga saya hambar. Istri saya enggak secantik dulu. Karena sekarang sudah 71, dulu 17. Karena dulu beratnya 36, sekarang 63. Sebenarnya bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah karena kita tidak mengendalikan mata kita. Dari hal-hal yang haram. Ketika kita tidak kendalikan mata kita dari hal-hal yang haram, maka sesuatu yang halal menjadi tidak nikmat. Maka kalau pengen kita merasakan kenikmatan seperti awal-awal nikah dulu, maka tundukkan pandangan mata. Hindari membiarkan mata ini jelalatan melihat wanita-wanita yang tidak halal untuk dilihat. Kalau itu semuanya kita tinggalkan. Lillahi, karena apa? Allah. Bukan karena takut sama ustadz. Bukan karena takut sama mertua. Lillahi, karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata. Pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu istri kita yang halal. Ya. Dahulu ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, sering memberikan nasihat, sebagus-bagus baju milik orang lain, tetap lebih bagus baju milikmu sendiri. Karena baju milikmu itulah yang bisa kamu pakai. Sedangkan baju milik orang lain tidak bisa kamu pakai. Maksudnya bagaimana? Secantik-cantik istri orang lain, tetap lebih cantik istrimu. Karena istri orang lain tidak bisa kamu pakai. Sedangkan yang bisa kamu pakai adalah istrimu sendiri. Itu maksudnya. Halal. Ya. Itu nasihat yang disampaikan oleh Syekh Sa'di dan juga ulama yang lain. Nah. Walidha كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من فضول الكلام والنظر وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان. Pernah dengar hadis min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Salah satu tanda orang itu patuh beragama, tandanya dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Penglihatan yang tidak bermanfaat, pendengaran yang tidak bermanfaat, ngomong yang tidak bermanfaat, chattingan yang tidak bermanfaat, browsingan yang tidak bermanfaat.
Kalau itu kita tinggalkan, itu tandanya kita taat beragama. Karena, kata Imam Ibnu Qayyim, aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nazar. Kebanyakan maksiat itu pemicunya karena pandangan yang tidak diperlukan, ngomong yang tidak diperlukan. Tambahi sekarang di zaman ini browsing yang tidak diperlukan. Orang itu kalau lagi duduk, lagi apa? Lagi duduk sendirian, gak ada orang. Di tangannya ada HP, maka dia akan buka HP. Setelah WA dibaca semuanya, Telegram dibaca semuanya, BB dibaca semuanya, khatam semuanya. Ternyata apalagi ya, akhirnya browsing. Browsing apa? Nah, itu yang tidak perlu. Ini yang menjebloskan kepada perbuatan maksiat. Walaupun mungkin awalnya kita pengen baca berita. Tapi di dalam berita itu ada iklan, ada ini, ada gambar ini, ada gambar itu. Akhirnya terjerumus kita kepada perbuatan maksiat. Bagaimana supaya tidak terjerumus? Dari awal hindari. Itu caranya. Ya. Kecuali kalau perlu betul. Pengen benar-benar mencari berita. Hasil sidang isbat. Itu kan langsung ketik hasil sidang isbat. Ketemu beritanya, selesai. Selesai, wis. Ya. Buka HP untuk apa? Untuk chatting dengan siapa? Dengan si fulan, jelas. Tujuannya apa? Ini enggak. Cuma nyari kontak. Siapa ya? Si urung. Buat apa? Itu dari situ, awal maksiat itu dari situ. Sesuatu yang tidak perlu. Ya. Keluar jalan. Tengok kanan untuk apa, tengok kiri untuk apa. Kalau kita jelas tengok, oh saya nyari rambu-rambu. Saya nyari petunjuk jalan. Tengok, jelas. Tujuannya apa. Tapi tidak ada nyari rambu. Nggak ada kepentingan apa-apa, nggak nyari toko, tengok kanan, tengok kiri. Ya itulah nanti akan menyebabkan kita melihat ada cewek cakep lewat. Itu. Ngobrol, ngomong. Ada keperluan apa? Ngobrol. Kita telepon seseorang. Keperluannya apa? Jelas. Saya mau pinjam buku. Besok saya kembalikan. Jelas. Tapi kalau misalnya orang nganggur, ngapa ya? Siapa ya yang bisa saya telepon ya? Gak ada keperluan. Maksiat. Kebanyakan maksiat sumbernya dari sesuatu yang awalnya tidak bermanfaat. Makanya, siapa yang pengen terhindar dari maksiat, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah. فينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيسا فيسأل الله عز وجل الصبر والنجاة وأن يقطع كل الطرق المؤذية لضياع النفس لضياع نفسه وفجورها فدين العبد رأس ماله وفي ضياعه خسارة الدنيا والآخرة لا سيما في زماننا الذي وقعت فيه الفتن على الناس كوقع المطر وانفتحت فيه أبواب الشبهات والشهوات مع هذه الأجهزة الحديثة ومواقع المشبوهة والبرامج المنحرفة حتى ساقت كثيرا من الناس إلى الغواية وصرفتهم عن الهداية نسأل الله العافية. Ini nasihat dari beliau. Kita ini hidup di zaman yang namanya godaan itu banyaknya seperti jumlah air hujan. Beliau katakan di sini, waqa'at fihi al-fitanu 'ala an-nasi ka waqa'il matar. Banyaknya godaan, banyaknya fitnah, itu seperti banyaknya titik-titik air hujan ketika turun. Banyak sekali. Dan beliau menyoroti di sini al-ajhizatul hadithah, alat-alat kontemporer. Ya apalagi kalau bukan HP, televisi, internet, ya. Yang di situ banyak sekali syubhat dan syahwat. Kalau dahulu orang
Pengen nonton film harus pergi kemana? Bioskop. Itu pun juga 17 tahun ke atas. Ya, jinjit-jinjit ben bisa apa? Keton 17 tahun ke atas. Sekarang nggak perlu. Di saku sudah ada, bisa melihat. Ya. Maka seharusnya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, jangan kita kasih anak-anak kita fasilitas untuk membuka dosa-dosa dan maksiat tersebut. Saya heran. Kadang-kadang anak masih kecil dibekali HP-HP Android yang internetnya full. Buat apa? Ya. Biar nggak ganggu, Ustaz. Biar nggak ganggu. Itu resiko. Punya anak memang harus siap untuk terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan anak kita. Sekarang Anda kasih dia fasilitas HP. Nanti Anda akan menyesal. Dengan penyesalan yang hampir tidak ada gunanya. Ya. Kita harus tegas dengan anak-anak kita. Kita harus awasi mereka. Kalau toh ternyata dia harus pegang HP, maka kita awasi. Terus sejauh apa kepentingan anak pegang HP? Anak TK, anak SD, bahkan anak PAUD sudah dikasih HP. Buat apa? Ya supaya gampang nyarinya Ustadz kalau anaknya itu pergi kemana. Alhamdulillah dulu ketika kita kecil tidak pegang HP, kita ketemu kan sampai sekarang. Siapa bilang? Ya. Bukan berarti mengharamkan HP, tapi HP yang ada saat ini, yang lengkap dengan fasilitas internetnya, itu sangat merusak. Ya. Kecuali kalau HP yang bisa buat telepon, buat apa? SMS. Itu wallahi demi Allah, itu lebih aman. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan andaikan bukan karena kebutuhan yang mendesak, lebih enak pakai HP itu daripada pakai HP Android. Kalau bukan karena kebutuhan mendesak, harus nyeving banyak nomor, harus nyeving banyak SMS, ya, harus mencari artikel dengan waktu segera karena akan ngisi. Kalau bukan karena itu, lebih enak hidup dengan HP jadul, bahkan lebih enak hidup tanpa HP. Maka ada sebagian ulama sampai sekarang nggak punya HP. Kalau mau telepon harus pakai telepon rumah dan hidupnya nyaman. Ya. Antum bisa bandingkan. Dahulu ketika antum belum punya HP smartphone, sebenarnya kadang-kadang nggak cocok smart. Ya. Ya. Kadang-kadang nggak cocok smart itu. Di satu sisi mungkin cocok, tapi di sisi yang lain kalau ekses negatif yang ditimbulkan tadi nggak cocok. Coba antum bandingkan dengan dahulu ketika belum ada HP yang seperti itu. Enak hidup kita. Baca buku enak, nggak terganggu dengan notifikasi, SMS, WA yang masuk. Bangun tidur nyaman. Ya. Ada baiknya kita ini bikin semacam waktu-waktu yang kita lepas dari alat-alat komunikasi tadi. Ya. Cobalah kita misalnya bikin satu hari ini tanpa pegang HP. Antum akan rasakan bedanya. Akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan. Kita ini sudah terlalu sering berkomunikasi dengan manusia, lalu kita melupakan komunikasi kita dengan Allah. Kita bisa berjam-jam browsing dengan HP, tapi kenapa kita tidak bisa berjam-jam membaca Al-Quran? Kita tahan untuk berjam-jam WA. Kenapa kita tidak tahan untuk berjam-jam zikir?
Ini harus kita waspadai. Sekali lagi, ini bukan untuk mengharamkan HP, tapi untuk memahami bahwa HP, smartphone itu adalah pisau bermata dua. Bisa menjadi jalan untuk mengantarkan kita kepada surga, atau bisa menjadikan jalan kita untuk mengantarkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, terus. Al-qa'idatu as-sabi'ah. Tadhakkur al-maut wa liqa'i Allah 'azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Yani al-maut. Al-maut huwa al-faysal بين هذه الدار والدار القرار والفاصل بين وقت العمل والجزاء عليه وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من السيئات ولا مجال بعده للاستكثار من الحسنات كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Kaidah yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang ketujuh. Tadhakkurul mauti wa liqa'illahi azza wa jalla. Apa artinya? Ingat mati dan ingat perjumpaan kita dengan Allah. Salah satu cara untuk mensucikan jiwa adalah dengan sering-sering mengingat kematian. Makanya Nabi SAW menjadikan orang yang paling sering ingat mati adalah orang yang cerdas. Berarti, apa kebalikannya? Apa kebalikannya? Orang yang enggak pernah ingat mati adalah orang yang tidak cerdas. Kenapa? Apa hubungannya ingat mati dengan tazkiyatun nafs? Ketika kita ingat mati, maka kita akan memperbanyak amal. Itu tujuannya. Jadi bukan ingat mati untuk membuat kita pesimis, membuat kita tidak bisa tidur, insomnia, bukan. Membuat kita putus asa, bukan. Membuat kita dihantui, bukan. Membuat kita kayak lihat pocong, bukan. Tapi ingat mati untuk memotivasi kita beramal. Karena kita tahu bahwa kalau kematian sudah datang, maka kesempatan untuk beramal sudah habis. Kalau sudah habis, berarti yang adalah penyesalan. Itu maksudnya mengingat kematian di sini. Makanya Nabi SAW pesan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Sering-seringlah kalian mengingat kematian. Kalau sudah datang kematian, maka taubat sudah ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak akan diterima, sudah datang kematian kok pengen taubat. Nah, ثم هو مدرك كل الناس لا محالة وملاقيهم بلا ريب كما قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وهو مع ذلك يأتي للأنام فجأة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فكم من إنسان خرج من بيته يقود سيارته فرجع محمولا على الأكفان وكم من إنسان قال لأهله هيئوا لي طعاما فمات ولم يطعمه وكم من إنسان لبس ثوبه وزر زراره ولم يفك زرار ثوبه إلى الغاسل. Sifat kematian satu pasti. Kedua datangnya tiba-tiba.
Kematian itu satu, pasti apanya? Pasti datangnya, tapi sifat yang kedua, tiba-tiba kedatangannya. Tidak kulo nuwun. Tidak minta izin dulu mati. Ya. Itu sifat kematian. Makanya di dalam paragraf tadi, penulis buku ini mengatakan, betapa banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya masih nyopiri mobil. Pulang-pulang sudah disopiri sama orang lain. Betapa banyak orang keluar dari rumah bilang sama istrinya, "Dek, gorengkan ya nasi." Bukan gorengkan nasi goreng ya. Gorengkan nasi. Begitu pulang, bukan dia yang makan. Betapa banyak orang yang ketika keluar dari rumah, dia masang benik-benik bajunya sendiri. Ketika dia pulang, orang lain yang membuka benik-benik baju dia untuk memandikan jasadnya yang sudah kaku. Itulah kematian. Ya. Pasti, tapi datangnya tiba-tiba. Ya. Kalau orang sadar ini, maka dia akan terus mempersiapkan dirinya seperti yang akan kita baca pada paragraf berikutnya. Nah, ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة فبذلك تستيقظ القلوب الغافلة وتحيا القلوب الميتة ويحسن إقبال العبد على الله عز وجل وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله عز وجل. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي. ولا يزال العبد بخير ما كان ناظرا لموقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بعد مماته ومصيره بعد الممات. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانك أبكارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي: أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. وقلت لها أيضا يا نفسي إن أنت مت فمن ذا الذي يصلي عني بعد الموت ومن سيصوم عني ومن يتوب عني من ذنوبي وتفريطي. Ingat kematian itu akan membuat kita menjadi siap-siap. Makanya dahulu para ulama kita, contohnya Ibrahim At-Taimi, itu beliau dalam hari-harinya sering beliau itu berkata kepada dirinya sendiri, aku membayangkan antara dua keadaan. Keadaan yang pertama sedang menikmati kenikmatan surga, makan buah-buahannya, menikmati bidadarinya, minum airnya yang tiada terkira segarnya. Atau yang kedua, kondisi yang kedua adalah saya berada di neraka dalam keadaan terbakar, minum dari nanah yang ada di situ, disiksa dengan siksaan yang berat. Saya sering membayangkan kondisi seperti itu. Dua kondisi membandingkan. Kemudian aku katakan kepada diriku sendiri, kamu milih yang mana? Ya jelas milih yang pertama. Ya. Ayy nafsi ayyu syai'in turidin. Ya. Kamu pengen yang mana? Ya jelas pengen yang pertama. Ya udah sekarang beramallah. Ya. Nanti kalau sudah kejadian di hari kiamat, kita ingin beramal tidak mungkin. Karena kesempatan beramal sudah tertutup. Nah sekarang kesempatan itu ada di hadapan kita. Nunggu apa lagi? Sekarang kesempatan untuk ngaji ada di hadapan kita. Kesempatan untuk baca Quran ada di hadapan kita.
Kesempatan untuk sholat ada di hadapan kita. Kesempatan untuk zikir ada di hadapan kita. Kesempatan untuk meninggalkan maksiat ada di hadapan kita. Ngapain kita undur-undur? Ya. Jangan sampai kesempatan yang ada di hadapan kita sia-siakan. Nanti baru nyesal setelah kesempatan itu hilang. Itulah tujuannya mengingat kematian. Naktafi bihadzal qadar. Masih sisa agak banyak. Mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya bisa selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.